Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua kali ini, kita akan coba untuk mempelajari tentang pengumpulan dan juga penyajian data. Setelah tadi, sebelumnya, kita sudah belajar tentang statistik, apa itu statistika, kemudian teknik-tekniknya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan juga terkait populasi dan sampel. Kita akan coba untuk mempelajari itu lebih lanjut di pengumpulan dan juga penyajian data. Yang pertama dari pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dicatat atau dikumpulkan dalam bentuk yang asli atau dalam bentuk hitungan dan pengukuran. Jadi pengukuran itu langsung terhadap objek yang hasilnya dapat dipasangkan dengan angka. Contohnya pengukuran tinggi atau berat badan itu bisa eee, la di dipasangkan dengan angka. Jadi ada angka real yang didapatkan. Atau juga tidak langsung yaitu pengukuran terhadap objek yang hasilnya diperpasangkan dengan operasionalisasi berdasarkan sifatnya. Misalkan kepuasan pelayanan, kemudian kepuasan pelanggan, pembayaran telepon dan sebagainya. Itu yang tidak bisa dipasangkan dengan angka. Jadi ukurannya ya sebenarnya kalau kepuasan itu bisa juga diangkakan, akan tetapi dia, kurang eksak dalam menangkap angka. Maksudnya ketika dalam pengukuran tinggi badan, berat badan itu kan dia secara real angkanya segitu, tapi terkadang pengisian itu juga tidak mencerminkan dari keseluruhan. Walaupun ada sangat puas dengan dinotasikan dengan angka. Misalkan sangat puas itu setara dengan 5, kemudian puas setara dengan 4. Nah, biasanya dilakukan konversi, jadi perlu ada konversi. Jadi tidak secara langsung menghasilkan sebuah eksak nyata bahwa exactly angkanya segitu gitu. Bukan bukan menghasilkan sebuah data angka secara langsung. Kemudian pengumpulan data, ada data primer dan juga sekunder di sini. Primer itu melakukan penelitian langsung ke lapangan atau laboratorium, jadi hasilnya dicatat untuk dianalisis. Misalkan kalau dalam sebuah penelitian yang biasanya menggunakan data-data primer itu adalah, misalkan teman-teman di jurusan pendidikan olahraga. Nah, itu berarti melakukan atau pendidikan guru SD dan sebagainya, melakukan pengamatan ke siswa-siswa, bagaimana geraknya, psikomotoriknya misalkan yang diambil seperti itu. Nah, itu diamati, siswa-siswa itu disuruh melakukan, apa yang diperintahkan, kemudian dicatat hasilnya seperti apa. Kemudian data-data yang didapatkan dari lapangan tersebut diolahlah, itu merupakan data primer. Kalau data sekunder, mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat dan dilaporkan oleh orang lain. Dalam IT, kita lebih banyak bermain ke data sekunder sebenarnya. Kalau ranahnya itu ke data mining. Nah, teman-teman kalau nanti akan juga mendapatkan data mining, nanti arahnya kita bisa nih dapatkan dataset. Misalkan dataset ini kan banyak yang di-open untuk publik. Nah, teman-teman bisa untuk akses dataset itu di Kaggle. Biasanya di Kaggle bisa. Nah, di situ misalkan ada data perusahaan yang secara open public di-share. Ada data gender, kemudian dia langganan apa saja di perusahaannya. Misalkan perusahaan itu telekomunikasi, menyediakan internet, menyediakan TV kabel dan sebagainya. Nah, itu ada data-datanya. Itu boleh diolah oleh orang banyak atau open public. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang IT? Kita bisa melakukan analisisnya atau data mining-nya. Misalkan kita klasifikasi apakah customer dari perusahaan itu loyal atau tidak loyal, misalkan seperti itu. Atau kita lakukan clustering, ada berapa cluster yang tercipta dari data tersebut. Misalkan ternyata clusternya juga yang terbentuk adalah loyal dan non-loyal. Nah, bisa juga kita explore lagi dengan analisis sentimen. Berarti kita menangkap sentimen dari sosial media, kita crawl datanya, oh ternyata sentimen positif atau kata-kata bernada positif itu lebih banyak untuk perusahaan tersebut. Nah, itu data-data sekunder yang kita bisa lakukan untuk penelitian. Jadi data primer dan sekunder di sini bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk penelitian. Dalam artian data primer dan sekunder
nanti memiliki perannya masing-masing. Kemudian sampling dan pengambilan contoh atau sampling atau pengambilan contoh, di sini alasannya untuk ukuran populasi, kemudian masalah biaya, waktu, percobaan, dan juga penelitian faktor kronis. Jadi tadi sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana kalau kita mau datang ke semua, maka itu kita menggunakan teknik sensus. Tapi kalau kita datang ke beberapa titik saja yang dipilih, itu kita menggunakan teknik sampling. Jadi rancangan sampling, kita merumuskan dulu persoalan, kemudian tentukan dengan jelas batas populasi, kemudian definisikan dengan jelas unit atau istilah yang diperlukan, dan juga tentukan unit sampling yang diperlukan, kemudian rumusnya, kemudian juga ukuran sampelnya berapa, kemudian juga cara sampling agar data yang diperoleh representatif. Nah, di sini hal yang penting, bagaimana menentukan sampling itu agar datanya atau hasil yang diperoleh itu tetap representatif. Jadi, cara pengumpulan data juga ditentukan, wawancara, kemudian daftar isian, dan sebagainya. Analisisnya dan juga biaya dari yang dibutuhkan untuk melakukan sampling. Jadi sampling bisa dilakukan untuk dua populasi, yaitu homogen dan juga heterogen. Ketika homogen itu sampling seadanya, kemudian juga pertimbangan atau purposif dan juga berdasarkan pertimbangan ahli atau sampling peluang. Kemudian dari heterogen di sini dilakukan secara berstrata atau berlapis. Jadi yang ditentukan berdasarkan karakteristik yang tertentu. Jenisnya ada proporsional dan juga cluster. Jadi kalau proporsional itu dari setiap strata diambil sebanding untuk setiap ukuran, sedangkan untuk klaster itu dibagi dari beberapa kelompok atau klaster. Jadi secara acak klaster itu akan dibagi-bagi atau secara random ya. Kemudian penyajian data, setelah semuanya pengumpulan data, kita juga akan menyajikan data. Penyajian data itu bisa ditampilkan atau bentuknya lebih bervariatif, misalkan tabel atau daftar. Kemudian juga diagram batang atau diagram baris. Kemudian diagram lambang, kemudian diagram pie chart atau diagram lingkaran, atau juga ada diagram titik atau kartogram. Nah, dari penyajian-penyajian data tersebut itu juga merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan. Jenis-jenisnya yang bisa digunakan. Jadi tadi pengumpulan data menggunakan sampling, setelah itu penyajian data. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk pelajari bagaimana tentang fokus di statistika itu, tentang pengolahan data, bagaimana statistik deskriptif itu lebih lanjut, kemudian juga bagaimana bisa melakukan pengolahan data sebelum sampai ke penyajian data menggunakan banyak grafik atau diagram yang ada. Oke, untuk tutorial yang kedua saya cukupkan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.